bab mengubah rencananya. Ada banyak diskusi di sekitar. Hati Dominic perlahan-lahan tenggelam. Neil Jefferson? Pewaris pertama keluarga Jefferson? Bukankah Tyrell Jefferson, yang dia bunuh belum lama ini, mengaku sebagai pewaris kedua keluarga Jefferson? Menyambung pesan tersebut, Dominic tahu identitas pria di depannya. Dia dan Tyrell Jefferson dia bunuh berasal dari keluarga yang sama, keluarga Jefferson. Itu adalah suatu kebetulan. Dia baru saja membunuh pewaris kedua keluarga Jefferson dan sekarang dia bertemu dengan pewaris pertama keluarga Jefferson. Dilihat dari sikap Terence, sepertinya dia tidak ingin melepaskannya. Ya, sebagai orang dari sebuah keluarga, mereka berdua begitu mendominasi. Ketika dia berpikir bahwa Neil telah datang kepadanya secara langsung sejak dia muncul, Dominic sedikit terkejut. Mungkinkah pembunuhannya terhadap Tyrell yang terungkap dan Neil datang untuk membalas kematian saudaranya? Tapi setelah dipikir-pikir, itu tidak mungkin. Jika keluarga Jefferson tahu bahwa dia adalah pembunuh Tyrell dan bahkan tahu persis di mana dia berada, tidak mungkin bagi mereka untuk mengirim dua orang ke sini. Salah satunya adalah pewaris pertama keluarga Jefferson. Bukankah keluarga Jefferson takut Dominic akan membunuh Neil? Bagaimanapun, Dominic telah membunuh dua prajurit di tahap akhir daftar tertinggi di sekitar Tyrell. Bagaimana keluarga Jefferson bisa yakin bahwa seorang pejuang di tahap akhir daftar tertinggi bisa menyingkirkannya? Itu tidak masuk akal. Jika keluarga Jefferson telah mengidentifikasi pembunuhnya, itu akan mengirim kekuatan besar untuk menjatuhkannya. Ini sejalan dengan gaya keluarga besar. Itu bisa membalas kematian Tyrell dan menunjukkan kekuatan keluarga Jefferson untuk mengejutkan orang lain. Jadi kemunculan Terence di sini hanya kebetulan. Dia datang bukan untuk membalas dendam padanya. Memikirkan hal ini, Dominic menghela nafas lega. Dia tidak takut bahwa keluarga Jefferson mengetahui bahwa dia adalah pembunuh Tyrell. Karena dia telah berani membunuhnya, dia telah mempersiapkan diri untuk membuat musuh keluarga Jefferson. Ia takut ketahuan di saat genting begini. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan lelaki tua di Supreme List tahap akhir di sebelah Neil. Tapi dia tidak akan takut padanya. Namun, jika dia berkelahi, dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam pelelangan yang telah lama disiapkan hari ini, di mana dia telah menaruh harapan besar. Jika dia tidak bisa berpartisipasi dalam pelelangan, dia tidak bisa mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin super kaya. Maka kekuatannya tidak bisa ditingkatkan sementara. Lagi pula ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Selain itu, hal berikutnya yang harus dihadapi adalah pengejaran keluarga Jefferson tanpa akhir. Dengan kekuatan Dominic saat ini sebagai pejuang di tahap menengah daftar tertinggi, bahkan dengan bantuan vitalitas dan pedang eksorsisme, dia masih akan merasa sulit untuk menghadapi puncak daftar tertinggi, bahkan kurang prajurit alam prasen. Bahkan jika keluarga Jefferson tidak mengirim prajurit Saint Realm, Dominic akan merasa cukup sulit untuk melarikan diri dari benua legendaris tanpa terluka. Oleh karena itu, pelelangan ini menjadi prioritas utama bagi Dominic sekarang. Jika tidak ada yang salah sampai pelelangan selesai, kekuatannya akan mencapai Saint Realm sesuai rencana. Bahkan jika keluarga Jefferson mengirim seseorang dari Saint Realm, Dominic akan sepenuhnya mampu untuk mengalahkan seluruh keluarga mereka. Selain itu, mereka tidak akan mengirim prajurit Saint Realm dengan santai. Selama Dominic tidak menunjukkan kemampuan untuk menghancurkan Saint Realm, keluarga Jefferson tentu tidak akan mengirim leluhur Saint Realm mereka secara langsung. Jika tidak, mereka akan membuat keributan tentang hal itu dan membuat keluarga Jefferson terlihat tidak kompeten. Kemudian Dominic bisa melawan dan mundur pada saat yang sama, dan terus berurusan dengan keluarga Jefferson perlahan-lahan. Semakin lama ditunda, akan semakin baik baginya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Dominic, membuatnya tenang perlahan. Ia memutuskan untuk mencoba agar tidak memiliki konflik besar dengan Neil sekarang. Dia harus mencari cara untuk pergi dulu dan menyelesaikan pelelangan dengan aman. Setelah diskusi di sekitarnya perlahan-lahan menghilang, Dominic berkata, "Mentor aku dan aku telah hidup dalam pengasingan. Aku baru saja dibebaskan olehnya baru-baru ini. Jadi dia mungkin tidak mengenalmu keluarga Jefferson. Dalam pengasingan, kamu pernah tinggal di mana?" Tanya Neil penasaran. "Maaf, ini rahasia kita. Aku tidak bisa memberitahumu. Apakah ini rahasia, atau kamu memandang rendah keluarga Jefferson kita dan aku? Terserah apa yang kamu pikirkan. Aku akan pergi. Tolong menyingkir dari jalan aku. Bagaimana jika aku tidak melakukannya?" Kata Neil sambil bercanda. "Apa yang kamu inginkan? Apa mereka yang berasal dari keluarga besar suka membuat masalah sepertimu?" Dominic juga mulai sedikit marah. Ia tak ingin bertengkar dengan Neil. Ia takut akan mempengaruhi keikutsertaannya dalam pelelangan nanti. Tapi Neil mengganggunya. Kalau dia mundur, itu hanya akan membuat Neil semakin sombong. Mendengar pertengkaran mereka, semua orang di sekitar menunjukkan kegembiraan. Mereka menantikan pertunjukan yang bagus. Mereka berharap keduanya akan terlibat perkelahian. Konflik yang melibatkan anggota keluarga Jefferson jauh lebih menarik daripada keduanya sekarang.
Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Saat ini, Walden menghela napas lega. Dia telah berada di Skysuck selama bertahun-tahun dan berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, kedua sepupunya seharusnya tumbuh dan menjadi lebih dewasa. Tapi mereka bahkan lebih sombong dari sebelumnya. Kuncinya adalah mereka terlalu bodoh untuk melihat situasinya. Untungnya, kedatangan Neil telah mengganggu eskalasi konflik. Begitu mereka berkelahi, pasti akan mengakibatkan cedera di kedua belah pihak. Dalam kasus beberapa cedera pada adik magang junior, bagaimana ia harus menghadapi mentor mereka ketika ia kembali? Walden bersumpah bahwa dia tidak akan melihat dua idiot ini lagi. Jika tidak, dia akan terlibat dan dibunuh cepat atau lambat. Kata-kata Dominic benar-benar menyinggung Neil. Dia adalah pewaris pertama keluarga Jefferson. Beraninya seorang pemuda berbicara seperti ini padanya? Selain itu, ada begitu banyak orang yang menonton. Wah, kamu bisa pergi jika kamu meninggalkan toples anggur di pelukanmu dan kotak kayu di punggungmu, atau kamu tidak akan pergi hari ini. Ini adalah benua legendaris, bukan hutan purba untuk pengasinganmu. Tidak ada yang bisa pergi dengan aman setelah menyinggung perasaan aku. Ketika Neil melihat Dominic pada pandangan pertama, dia hanya berpikir anak ini sedikit istimewa. Yang lain memperhatikannya saat dia makan dan minum sendirian. Namun setelah lebih dekat dengan Dominic, entah kenapa dia merasa Dominic memancarkan aura yang menjijikkan baginya, dengan bau berdarah. Ini adalah rasa jijik yang mendalam. Neil ingin membunuh Dominic di tempat seolah-olah ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa jijik di hatinya. Jika tidak ada begitu banyak orang di tempat kejadian, Neil benar-benar akan membunuh Dominic. Ini disebabkan oleh darah keturunan lineal keluarga Jefferson di tangan Dominic. Jika leluhur Saint Raum dari keluarga Jefferson berdiri di depan Dominic bukan Neil, dia akan mengatakan sekilas bahwa Dominic telah membunuh keturunan garis keluarga Jefferson. Ketika seseorang dari kekuatan keluarga menerobos Saint Raum, darahnya akan mengembun. Siapapun yang membunuh garis keturunan keluarga semacam ini akan memiliki bau berdarah samar di awal, dan perlahan-lahan akan menghilang seiring waktu. Namun, bau berdarah ini hanya bisa dirasakan oleh keturunan lineal dari keluarga yang sama ketika dia cukup dekat dengan si pembunuh. Seorang Saint Raum bisa merasakannya dari jarak yang sedikit jauh. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat perasaan itu. Neil dan Tyrell keduanya keturunan langsung dari keluarga Jefferson. Itu sebabnya Neil merasa seperti ini di depan Dominic setelah Dominic membunuh saudaranya Tyrell belum lama ini. Tapi dia masih terlalu muda untuk tahu alasannya. Hal Jefferson di sebelahnya hanyalah jaminan dari keluarga Jefferson, jadi dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Dominic tidak tahu dia hampir mengungkapkan bahwa dia telah membunuh Tyrell. Bahkan dia tidak menyadari bau darah. Kata-kata Neil yang sombong juga membuat Dominic mengerti bahwa dia ada di sini untuk mencari kesalahan. Bagaimanapun ia mundur, Neil tak akan melepaskannya. Adapun menyerahkan pedang eksorsisma dan nektar giok 100 bunga, itu sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika Dominic mengungkapkan kekuatannya dan bertarung dengan orang tua di tahap akhir Supreme List, dia tidak akan menyerahkan dua hal ini. Keluar kamu! Dominic berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tak mau repot-repot bicara omong kosong dengan Neil. Namun Neil tak menghiraukan ucapan Dominic dan tetap menghalangi jalannya. Seiring berjalannya waktu, suasana di tempat kejadian mulai semakin tegang. Penonton semua tampak bersemangat. Mereka akhirnya akan bertarung. Mereka berharap Dominic tidak akan menahan diri. Neil dari keluarga Jefferson, tapi jadi apa? Tidak peduli seberapa kuat mereka, Tyrell, pewaris kedua keluarga, telah terbunuh dan mereka bahkan tidak dapat menemukan pembunuhnya. Seseorang harus menjatuhkan keluarga besar ini satu atau dua pasak karena mereka selalu begitu sombong. Kamu yakin tidak akan melepaskanku? Dominic bertanya lagi. Dia hampir pecah sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan jika aku tidak melepaskanmu? Ucap Neil santai. Dia tidak menganggap serius kata-kata Dominic. Dominic mengangkat kaki kanannya dan melangkah keluar. Saat kaki kanannya mendarat, napasnya tiba-tiba naik. Boom! Nafas seorang pejuang di tahap awal daftar tertinggi dengan cepat menyebar ke sekitar-sekitar Dominic. Seluruh lantai 9 kedai itu langsung menjadi goyah, seolah mengalami badai yang dahsyat. Dominic tidak mengerahkan dirinya, atau itu akan hancur. Neil hanya memiliki kekuatan daftar pra tertinggi, dan dia menjadi sasaran Dominic. Di bawah momentum yang kuat ini, dia seperti flatboat di lautan yang terancam ditelan ombak besar kapan saja. Neil terpaksa mundur dengan panik sampai Hal sadar dan dengan cepat menangkapnya. Kalau bukan karena aksi Hal yang tepat waktu, Neil mungkin sudah terguncang keluar dari lantai 9 oleh aura Dominic. Adapun prajurit Supreme List lainnya di tempat kejadian, setelah Dominic meledak, mereka juga menunjukkan kekuatan mereka untuk melindungi orang-orang di sekitar mereka. Dominic mengguncang Neil kembali. Tanpa ada rintangan di depan, ia terus melangkah maju. Setelah lantai 9 tenang, Dominic sudah berjalan ke puncak tangga. Hal, tangkap dia!
Aku akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Neil berseru marah. Wajahnya kini membiru karena marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda itu akan begitu kuat. Napas yang baru saja dia keluarkan telah mencapai daftar tertinggi. Sebagai pewaris pertama keluarga Jefferson, dia hanya pre-Supreme List. Meskipun tidak jauh dari daftar tertinggi yang sebenarnya, itu belum ada. Berapa umur pemuda di depannya? Neil sangat marah sehingga dia memutuskan bahwa bahkan jika Dominic memiliki mentor Saint Rome, dia harus membuatnya membayar harganya. Ada prajurit Saint Rome di keluarga Jefferson juga. Selain itu, keluarga Jervis berada di belakang keluarga Jefferson. Itu adalah salah satu dari 6 kekuatan terkuat di Stardom Realm. Begitu Neil memberi perintah, Hal sudah bertindak. Sebagai pelindung Tyrell, dia telah bersamanya selama bertahun-tahun. Hal tahu betul perangai tuannya Neil. Itu penghinaan besar, dan Neil tentu tidak akan bersikap lunak pada anak ini. Hal dengan cepat mendekati Dominic, siap untuk menjatuhkannya dalam satu gerakan dan menyerahkannya kepada Neil. Di matanya, Dominic hanyalah seorang anak di tahap awal Supreme List. Bahkan jika dia berbakat, dia belum dewasa. Mungkin diberi waktu untuk tumbuh, dia akan memiliki masa depan yang tak terbatas. Sayangnya, tidak akan ada kesempatan baginya. Tidak mungkin bagi seorang pria di Supreme List tahap awal untuk melarikan diri dari seorang pejuang di Supreme List tahap akhir. Bagaimana mungkin jenius mati menjadi jenius sejati? Dominic hendak turun ketika Hal mendekatinya dari belakangnya. Dominic langsung tahu bahwa itu adalah orang tua di tahap akhir Supreme List tanpa melihat ke atas. Biasanya, Dominic tidak keberatan bertarung dengan seorang pejuang di tahap akhir daftar tertinggi untuk menguji batasannya, tetapi tidak hari ini, karena dia tidak ingin terjadi sesuatu di pelelangan. Pelelangan ini sangat penting baginya. Dia harus membuatnya cepat. Dominic tidak melihat ke belakang, dan langsung mendesak pedang eksorsisme di punggungnya. Energi tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari celah kotak pedang. Beberapa di antaranya digunakan untuk menghalangi Hal sementara yang lain berkeliling dan berlari langsung ke arah Neil. Jika dia ingin memperlambat pria tua itu, menyerang Neil tak diragukan lagi adalah cara yang paling efektif. Hal merasakan munculnya energi. Yang membuatnya kaget adalah ketajaman energi-energi kecil ini. Sebagai seorang pejuang di tahap akhir daftar tertinggi, dia merasakan kesemutan di kulitnya ketika menghadapi energi-energi kecil ini. Ia tidak boleh membiarkan energi menyentuh tubuhnya. Hal melambaikan tangannya, dan kekuatan energi menghentikan energi yang mengalir ke arahnya. Untungnya, meskipun energi ini tajam, penggunanya tidak kuat. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Hal hendak bernapas lega saat tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak. Tidak. Neil berada dalam bahaya. Energi ini sangat tajam. Jika mereka memukul Neil, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hal sangat terkejut. Dia mengabaikan Dominic dan tubuhnya menghilang seketika, dan dia muncul di samping Neil dalam sekejap mata. Neil bengong sekarang. Energi tajam yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Dia merasakan ancaman kematian dalam energi-energi kecil ini. Ini bukan lelucon, tapi krisis kematian yang nyata. Exorcism Sword bisa memotong segala sesuatu di dunia. Exorcism Sword bahkan bisa mematahkan tubuh suci seorang prajurit Saint Rome dengan mudah. Neil berdiri di sana dengan linglung, dan tubuhnya gemetar hebat, dan ada genangan noda air di bawah kakinya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, dan itu adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan kematian. Dia sangat takut sampai pipis. Hal mendatangi Neil, menghentakkan kakinya, dan auranya menyebar, dan semua energi di sekitarnya telah terguncang pergi. Energi pedang eksorsisme dengan cepat menghilang di udara setelah kehilangan kekuatan Dominic. Krisis kematian menghilang dengan disipasi energi. Neil perlahan sadar. Pandangannya langsung beralih Dominic di atas tangga. Tapi Dominic sudah pergi. Hal, di mana anak itu? Tanya Neil dengan wajah cemberut. Neil, dia sudah pergi. Jawab Hal. Ketika dia berbalik untuk menyelamatkan Neil, Hal merasa bahwa Dominic telah pergi dengan cepat. Tetapi dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Dominic menyerang Neil untuk menahan Hal dan melarikan diri. Ia tak ingin menyerang Neil. Kalau tidak, Neil mungkin akan terbunuh atau terluka parah. Apa itu bau? Baunya sangat buruk. Neil tiba-tiba mencium bau busuk pesing, dan buru-buru menutup hidungnya dengan tangannya. Lalu ia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, mencari sumber bau busuk itu. Dia akhirnya menundukkan kepalanya dan melihat noda air di bawah kakinya. Apakah itu miliknya sendiri? Ia kembali mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi terpana orang-orang di sekitarnya. Wajahnya pucat seketika. Sebagai pewaris pertama dan calon kepala keluarga Jefferson bermartabat, ia telah takut untuk buang air kecil oleh seorang anak muda yang tidak dikenal, yang disaksikan oleh begitu banyak orang. Saat ini, Neil diliputi oleh penghinaan dan kemarahan dan matanya merah darah. Ia terhuyung dan hampir pingsan. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini.
Jika tersiar kabar tentang apa yang terjadi hari ini, dia akan terlalu dipermalukan untuk terus menjadi pewaris pertama keluarga Jefferson. Apa yang akan keluarga Jefferson pikirkan tentang dia? Bagaimana pendapat orang luar tentang dia? Ini bukan hanya rasa malu Neil saja, tapi juga rasa malu seluruh keluarga Jefferson. Bahkan jika dia kemudian menjadi kepala keluarga Jefferson dan mencapai Saint Rome atau bahkan Saint King Rome, itu tidak akan dapat menghilangkan fakta bahwa dia telah takut untuk buang air kecil. Peristiwa hari ini akan menghantuinya dan menjepitnya pada pilar rasa malu seumur hidupnya. Bagaimana dia harus melakukannya? Pikir Neil bingung. Jika menyebar, dia akan benar-benar hancur. Tidak. Tidak. Dia tentu tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Neil ingin membunuh semua orang di tempat kejadian sekarang, tanpa menyisakan siapapun, agar apa yang terjadi hari ini tidak menyebar. Tapi hanya dalam sekejap, dia membatalkan idenya. Bukan karena hati nuraninya, tapi fakta bahwa ia tidak bisa melakukannya. Hal hanya seorang pejuang di Supreme List tahap akhir, dan dia tidak bisa membunuh begitu banyak prajurit di Supreme List tahap awal dan 2 prajurit di Supreme List tahap menengah diam-diam. Selain itu, lokasinya sangat dekat dengan Treasure Commercial House. Jika rumah komersial harta karun khawatir, maka fakta bahwa dia takut buang air kecil akan diketahui seluruh benua legendaris besok, dan itu akan segera tersebar di seluruh Stardom Realm. Dengan begitu, tidak akan ada ruang untuk manuver. Dia akan menjadi bahan tertawaan di Stardom Realm. Lagi pula Neil tak bisa membiarkan hal ini terjadi. Dominic membalas tembakan Neil, mendesak Exorcism Sword untuk melepaskan energi, dan kemudian keluar dan meninggalkan semuanya dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang seluruh lantai 9 masih linglung. Anak yang paling tidak mencolok yang seharusnya dihancurkan tidak hanya melarikan diri dengan selamat dari seorang pejuang di tahap akhir daftar tertinggi keluarga Jefferson, tetapi juga menakuti pewaris pertama keluarga Jefferson untuk buang air kecil. Itu sangat mengejutkan. Keluarga besar seperti keluarga Jefferson menduduki peringkat teratas di benua legendaris dan bahkan di seluruh alam bintang. Tapi pewaris pertama mereka, calon patriark sangat terhina. Hal itu tentu akan menjadi bahan tertawaan. Pada saat yang sama, orang-orang ini kagum dengan kekuatan Dominic. Meskipun energi tak terlihat tidak menargetkan mereka, mereka bisa merasakan betapa berbahayanya itu. Dia telah menakuti pewaris pertama keluarga besar untuk buang air kecil. Dia tidak sederhana. Beberapa remaja putri kini menatap kosong ke arah Dominic pergi. Mereka menyesalinya. Jika mereka tahu bahwa Dominic memiliki kemampuan yang kuat, mereka seharusnya sudah lama memulai percakapan. Sekarang dia sudah pergi. Mereka bahkan tidak mengetahui namanya atau mendapatkan informasi kontaknya. Di mana mereka bisa menemukannya? Kasihan sekali. Ailey Swain, adik magang Junior Walden, melihat tangga dengan tatapan menarik. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Pria ini sangat tampan dan kuat. Aku ingin mengenalnya dan berteman dengannya. Dominic sudah jauh saat ini. Dia sangat ingin keluar, jadi dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di belakangnya. Jika dia terjebak oleh lelaki tua di Supreme List tahap akhir, dia harus terlibat pertarungan sengit, bahkan jika dia tidak mau. Dia harus menunggu sampai pelelangan selesai untuk meningkatkan kekuatannya. Jika Neil berani mengganggunya lagi, Dominic tidak akan keberatan menyingkirkannya saat itu. Bagaimanapun, dia telah membunuh Tyrell, pewaris kedua keluarga Jefferson, dan dia tidak bisa berdamai dengan keluarga Jefferson, dan tidak masalah jika dia membunuh yang lain. Ia memeriksa waktu, dan masih sekitar 2 jam lagi. Ia tidak ingin mencari tempat lain untuk menunggu, jangan sampai terjadi kecelakaan lagi. Dia hanya pergi langsung ke tempat pelelangan diadakan di rumah komersial harta karun. Lelang ini adalah langkah yang relatif besar untuk Treasure Commercial House dalam beberapa tahun terakhir. Itu diadakan untuk menjaga beberapa pelanggan lama. Waktu persiapannya panjang, dan ada banyak tamu, dan skalanya besar, dan harta yang dikeluarkan sangat berharga. Treasure Commercial House telah menghabiskan banyak uang untuk aksi kali ini. Itu pasti akan mendapatkan kembali beberapa reputasi sebelumnya. Ketika Dominic tiba, beberapa orang sudah memasuki tempat pelelangan dengan undangan satu demi satu. Karena mereka telah masuk, lalu mengapa dia ragu-ragu? Dia berjalan menuju pintu masuk pelelangan. Begitu dia sampai di pintu masuk, Dominic dihentikan oleh seorang penjaga. Pak, tolong tunjukkan kartu undangannya. Dominic menyerahkan undangan yang diberikan Mark. Penjaga memeriksanya lagi dan memastikan bahwa tidak ada masalah, lalu mengembalikan kartu undangan dan berkata dengan sopan. Pak, silakan masuk. Menarik undangan, Dominic melangkah ke lokasi lelang, menunggu lelang dimulai. Di saat yang sama, Neil menemukan bahwa cairan berbau busuk itu tertinggal oleh dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia telah takut buang air kecil oleh anak itu sekarang. Dia merasa tidak bisa diterima untuk sementara waktu. Dia ingin membunuh semua orang yang hadir, tetapi tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa mengertakkan giginya dan berkata-kata demi kata. Masalah hari ini,
Jika ada yang mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu, dia akan diburu dan dibunuh oleh keluarga Jefferson kita. Hale kemudian melepaskan nafas seorang pejuang di Supreme List tahap akhir nanti, mengejutkan penonton. Tuan Jefferson, jangan khawatir. Kami tidak akan pernah mengungkapkan apa yang terjadi hari ini. Aku tidak melihat apapun. Aku juga. Aku belum melihat Tuan Jefferson hari ini. Semua orang berbicara satu demi satu. Jika peristiwa hari ini tersebar, itu akan menjadi berita berkekuatan gempa. Sayang sekali mereka tidak berani. Jika mereka menyinggung keluarga Jefferson, mereka tidak akan memiliki pijakan di benua legendaris. Ketika Neil pertama kali datang, dia adalah orang yang paling luar biasa di sini. Para wanita muda di lantai 9 semuanya penasaran tentang dia. Setelah mengetahui identitasnya, rasa penasaran mereka berubah menjadi kekaguman. Tapi sekarang, hanya ada rasa jijik di hati mereka. Sebagai pewaris pertama dan calon kepala keluarga besar, dia takut buang air kecil oleh seorang pemuda tak dikenal. Tidak peduli seberapa mulia status yang dia miliki, citranya tidak bisa lagi dipulihkan. Orang yang dipermalukan seperti itu tidak akan pernah mendapatkan persetujuan mereka. Di bawah ancaman Neil, mereka tak berani berkata apa-apa bahkan menutup hidung, namun diam-diam mereka mencibirnya. Sebaliknya, mereka terkesan dengan Dominic. Anak ini tidak hanya tampan tetapi juga mengagumkan dalam kekuatan. Setelah Neil mengungkapkan identitasnya sebagai pewaris pertama keluarga Jefferson, Dominic sama sekali tidak takut padanya. Terlepas dari campur tangan seorang pejuang di tahap akhir Supreme List, dia telah berhasil meninggalkan tanpa cedera dan dengan mudah menakuti Neil untuk buang air kecil. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Orang-orang di lantai 9 semuanya ingin segera pergi dari sini, karena genangan air yang ditinggalkan Neil benar-benar bau. Mereka bahkan tidak berani menutup hidung mereka, dan hanya bisa menahan bau menjijikan karena takut menyinggung perasaannya dan dengan demikian membuat diri mereka terbunuh. Jika mereka dibunuh oleh keluarga Jefferson, bahkan tidak akan ada seseorang untuk membalas kematian mereka. Keluarga mereka tidak akan mengambil risiko karena mereka akan terbunuh juga. Jadi ketika Neil tak bicara, tak ada yang berani bertindak. Lantai 9 menjadi sangat sunyi. Itu berlangsung untuk sementara waktu. Neil akhirnya bicara. Kuharap kamu mau melakukan apa yang kamu katakan, atau aku tidak akan bersikap lunak padamu. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan bisa mengetahuinya jika kamu melakukan sesuatu terhadapku dalam kegelapan. Aku akan menyelidiki identitas kalian semua di sini. Jika tersiar kabar tentang apa yang terjadi di sini hari ini, kamu akan tahu kemampuan keluarga Jefferson kita. Kamu harus tahu satu hal. Masalah hari ini bukan hanya masalah aku, tapi masalah seluruh keluarga Jefferson. Adapun seberapa serius konsekuensinya jika kamu memberitahu orang lain, aku pikir kamu mengetahuinya. Dengan itu, Neil melirik orang-orang di sekitarnya, seolah sedang berusaha mengingat wajah mereka. Orang-orang yang disapu matanya menundukkan kepala tanpa sadar dan tidak berani menatapnya. Lalu dia berkata, Ford, ayo pergi. Dia memimpin untuk pergi. Ford mengikuti dari belakangnya. Ketika dia meninggalkan lantai 9, yang lain menghela nafas lega. Dihadapkan dengan pewaris pertama keluarga Jefferson dan pelindung pada tahap akhir daftar tertinggi, mereka berada di bawah tekanan yang cukup besar. Semua orang mengerti betul bahwa jika tidak ada begitu banyak dari mereka di sini hari ini, yang ada beberapa prajurit dari daftar tertinggi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Neil telah mengungkapkan niat membunuhnya, dan dia tentu ingin membunuh mereka semua agar tidak membocorkan apa yang terjadi hari ini. Hanya ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya, dia menyerah. Jika dia memiliki satu prajurit lagi di tahap akhir Supreme List di sekitarnya, dia tentu tidak akan bersikap lunak pada mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum seorang pejuang di tahap tengah daftar tertinggi berdiri dan berkata, Semuanya, kita semua tahu bagaimana keluarga Jefferson. Ini mengontrol Grande Commercial House, salah satu dari 5 rumah komersial utama, dan sangat kaya. Ini juga didukung oleh kekuatan besar di Stardom Realm, keluarga Jervis. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Kita harus menjaga masalah hari ini rahasia, atau kita semua akan berada dalam kesulitan. Jika ada di antara kalian yang ingin mati, jangan melibatkan orang lain. Pria ini benar. Sebagai pewaris pertama dan calon kepala keluarga Jefferson, Tuan Jefferson dapat sepenuhnya mewakili seluruh keluarga Jefferson. Selain itu, Tyrell, pewaris kedua keluarga Jefferson, meninggal baru-baru ini dan mereka belum menemukan pembunuhnya. Keluarga Jefferson dalam keadaan marah yang tak terkendali. Jika ada yang menyinggung mereka sekarang, mereka tidak akan selamat, dan bahkan anggota keluarga mereka akan dibunuh. Tolong jaga mulut kamu! Seorang pejuang di tahap awal daftar tertinggi melanjutkan. Ini tentang hidup dan mati kita. Tidak ada yang bodoh. Aku percaya bahwa semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal hari ini harus dirahasiakan. Kamu tidak dapat menceritakannya kepada orang lain, atau keluarga Jefferson akan marah, dan tidak ada yang dapat menanggung akibatnya. Prajurit lain di tahap tengah daftar tertinggi berkata, ia adalah tetua dari pemuda yang berdebat dengan Fabio barusan.
Dua prajurit di tahap tengah daftar tertinggi berkata demikian, dan yang lainnya mengikutinya dan berjanji bahwa mereka tidak akan pernah memberitahu orang lain. Setelah hampir semua orang di setiap meja telah berjanji, tibalah saatnya bagi mereka untuk pergi. Tidak ada yang akan menceritakan apa yang terjadi hari ini. Bagaimanapun, itu terkait dengan kehidupan mereka dan kekuatan di belakang mereka. Mereka benar-benar tidak mampu menyinggung keluarga Jefferson. Pada saat ini, Ailey berdiri tiba-tiba dan berkata, "Tuan-tuan, aku ingin mengatakan sesuatu. Gadis muda, silakan. Aku pikir kita semua di sini sekarang berada di perahu yang sama. Setelah perahu terbalik, tidak ada yang bisa bertahan hidup sendirian. Kita harus berteman satu sama lain. Jika sesuatu terjadi, akan lebih mudah untuk menghubungi dan berkomunikasi atau saling mengingatkan. Bagaimana menurut kamu?" Kata Ailey. Sarannya sangat menginspirasi bagi sebagian besar orang yang hadir, terutama para pejuang daftar tertinggi di antara mereka. Mereka terlalu cemas meninggalkan tempat ini untuk memikirkannya. Mengapa mereka bisa pergi hidup-hidup hari ini? Bukan karena hati nurani Neil, namun karena ia tak cukup kuat sekarang. Ketika Neil kembali ke keluarganya dan memiliki kekuatan yang cukup, bukankah mereka akan diam-diam membunuh orang-orang yang hadir satu persatu? Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia dengan aman. Kemungkinan balas dendam Neil sangat tinggi. Jika mereka dipisahkan seperti ini hari ini, tidak akan ada informasi kontak. Akan lebih nyaman bagi Neil untuk membunuh mereka secara diam-diam. Tetapi akan berbeda jika mereka berteman satu sama lain dan mengetahui informasi kontak satu sama lain. Begitu Neil melakukan sesuatu, mereka bisa saling menghubungi dan merilis berita hari ini. Setelah Neil mengetahuinya, demi reputasinya dan keluarga Jefferson, dia tidak akan berani melakukannya lagi. Ini adalah cara terbaik untuk membatasi Neil. Saran Ailey sangat membantu orang-orang yang hadir. Tentu saja, dia juga membantu dirinya sendiri. "Gadis muda, siapa namamu? Dari mana kamu berasal?" Salah satu senior di Supreme List tahap tengah bertanya. "Pak, nama aku Ailey Swain. Aku berasal dari Skysack." Jawab Ailey. "Skysack? Apakah itu Skysack sistem bintang barat?" Pria tua itu berpikir sejenak dan bertanya. "Tepat sekali. Kamu tahu Skysack kami?" "Tentu saja. Aku pernah ke sana sebelumnya dan mendengar tentang kamu Skysack. Kemudian jika kamu mengunjungi sana lagi di masa depan, silakan datang ke Skysack kami." Ailey mempersilahkan. "Karena kamu sudah mengundangku, aku pasti akan datang kalau ada waktu." "Deal! Deal! Ailey, jika aku memiliki kesempatan, aku juga ingin pergi ke Skysack. Aku ingin tahu apakah kamu akan menyambutku," kata seorang pria parubaya di Supreme List tahap awal. "Tentu saja. Silakan datang," jawab Ailey sambil menyeringai. "Baik. Maka itu adalah kesepakatan. Aku akan mengunjungi Skysack nanti. Aku ingin melihat dari mana seorang gadis menyenangkan seperti kamu berasal." Pria besar itu berkata sambil tertawa. Terlepas dari sekelompok orang yang baru saja berdebat dengan Fabio, semua orang di ruangan semua mengatakan mereka ingin mengunjungi Skysack kapan-kapan. Ailey tiba-tiba menjadi gadis paling populer saat ini. Apa yang dia katakan barusan sangat penting bagi semua orang, dan itu mungkin telah menyelamatkan hidup mereka. Mereka menghargai dan menyukainya. Kedua pria tua di tahap awal Supreme List di sampingnya juga mengacungkan jempolnya. Setelah diskusi singkat, mereka berteman satu sama lain dan pergi. Tidak jauh dari kedai, di sudut yang relatif tersembunyi, Terence sedang menunggu Ford. Ternyata mereka tidak pergi jauh setelah mereka pergi. Dia mengirim Ford kembali diam-diam untuk menanyakan tentang berita untuk melihat apa yang akan mereka diskusikan. Terence memang sedang bersiap untuk menyingkirkan mereka perlahan satu persatu. Jika dia tidak membunuh orang-orang ini, tidak peduli seberapa tinggi pencapaian dan kekuatannya di masa depan, dia tidak akan pernah merasa nyaman. Semua orang di tempat kejadian yang telah menyaksikan dia ketakutan seperti duri dalam dagingnya. Hanya dengan menyingkirkan mereka semua, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan dengan percaya diri dan berani. Tetapi premisnya adalah bahwa orang-orang ini tidak dapat memberitahu orang lain tentang peristiwa hari ini sebelum mereka meninggal. Dia harus membuat mereka bungkam, dan kemudian menyingkirkan mereka satu persatu perlahan-lahan. Ford adalah seorang pejuang di tahap akhir daftar tertinggi. Dia kembali dengan tenang dan tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan dua prajurit di tahap menengah tidak merasakannya. Meskipun mereka hanya setingkat kecil di belakang Ford, ia adalah orang yang memupuk vitalitas sementara vitalitas mereka masih belum cukup. Sejauh menyangkut persepsi, kesenjangan antara kedua pihak sangat besar. Terence tidak menunggu lama sebelum Ford kembali. "Ford, bagaimana itu? Apa yang mereka katakan?" Dia bertanya. "Terence, jangan khawatir. Mengingat kekuatan keluarga kami, pencegahan masih sangat kuat. Setelah kami pergi, orang-orang ini semua angkat bicara, mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang masalah hari ini." Ford menjawab.
Baik, ini hanya apa yang aku pikir. Mereka tidak akan berani memberitahu orang lain, atau aku akan menghancurkan keluarga mereka satu persatu. Terence mengangguk dan berkata, ia sangat puas dengan hasil ini. Ia mengingat dengan jelas semua orang yang hadir. Sekarang dia akan kembali dan menggunakan jaringan intelijen keluarganya yang sangat besar untuk mencari tahu identitas semua orang ini, dan kemudian membiarkan mereka menghilang dari dunia. Tapi Terence, saat mereka hendak pergi, terjadi kecelakaan. Lanjut Ford. Kecelakaan apa? Terence bertanya dengan cepat. Dia tiba-tiba punya firasat tidak menyenangkan. Apa yang akan dikatakan Ford selanjutnya mungkin mempengaruhi rencananya. Setelah semua orang berjanji bahwa mereka tidak akan mengungkapkan apa yang terjadi hari ini, mereka semua siap untuk pergi. Tapi seorang gadis bernama Alice Swain tiba-tiba meminta mereka untuk berteman satu sama lain untuk memfasilitasi kontak dan segera mendapat persetujuan semua orang. Pada akhirnya, mereka semua melakukannya sebelum mereka pergi. Apa? Apa? Bajingan ini telah berteman satu sama lain? Terence langsung bertanya dengan marah. Iya nih, aku pikir mereka tidak akan berteman satu sama lain jika gadis muda Ailey tidak menyarankannya. Ford menjawab. Dia telah bersama Terence selama bertahun-tahun. Berdasarkan pemahamannya tentang dia tentu akan menemukan cara untuk menyingkirkan saksi hari ini satu persatu sebelum dia bisa merasa nyaman. Bahkan ada firasat di hati Ford bahwa jika semua orang ini mati, Terence mungkin tidak akan melepaskannya ketika kekuatannya melampaui kekuatannya suatu hari nanti. Bagaimanapun, dia adalah salah satu saksi. Terence adalah orang yang sangat egois dan kejam dalam pikiran Ford. Dia memiliki potensi besar untuk berpakaian menjadi orang yang galak dan berkuasa. Tapi dia bukan tuan yang baik. Tentu saja, ini hanya perasaan Ford. Mereka tidak benar. Setidaknya untuk saat ini, Terence masih sangat menghormatinya. Ailey yang melakukan semua ini? Terence bertanya sambil mengertakkan giginya. Ini dia. Jika bukan karena dia, orang-orang ini tidak akan berteman satu sama lain. Ford dikonfirmasi. Apa kamu tahu identitas gadis ini, Ailey Swain? Dia berasal dari Skysack Sistem Bintang Barat. Sepertinya dia memegang posisi tinggi di Skysack. Skysack? Ailey Swain? Terence diam mengingat kedua nama ini. Pada saat yang sama, dia sangat kesal. Ia takut rencananya perlu diubah. Dia telah merencanakan untuk membiarkan orang-orang ini menghilang satu persatu. Sekarang sepertinya itu tidak berhasil. Jika seseorang menerima berita dan menyebarkan urusan hari ini, itu akan sangat buruk baginya. Hanya dengan menyingkirkan orang-orang ini sekaligus rahasianya bisa dijaga. Sepertinya ia harus kembali dan merencanakannya dengan baik. Untuk membuat begitu banyak orang menghilang sekaligus, dia mungkin harus menggunakan kekuatan tersembunyi keluarganya dalam kegelapan. Di antara mereka, ada hampir 10 prajurit di tahap awal daftar tertinggi dan 2 di tengah. Ford, ayo pergi! Mari kita pergi keliling rumah komersial harta karun. Ya, Terence. Keduanya keluar dari sudut satu demi satu dan menuju ke tempat pelelangan diadakan. Dominic duduk di kursinya, dia menunggu dimulainya pelelangan. Setiap kartu undangan ditandai dengan nomor kursi. Setelah memasuki pelelangan, yang perlu dilakukan hanyalah mendaftar dan mengambil kursinya. Pada saat ini, Dominic menyamar sedikit, mencoba untuk membuat dirinya tidak dapat dikenali. Dia tidak ingin dilihat oleh Terence dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Selama dia menghindarinya dalam pelelangan ini, dia tidak akan takut padanya dan pria di tahap akhir dari daftar tertinggi di sebelahnya. Mereka yang mengikuti pelelangan sudah mulai memasuki tempat kejadian dan menemukan tempat duduk mereka untuk duduk. Ada setengah jam lagi sebelum pelelangan dimulai. Tempat itu sudah 2/3 penuh. Kursi Dominic tidak bagus atau buruk, dan itu milik area tengah. Kursi di sekitarnya sudah penuh dengan orang, tetapi mereka terpisah sangat jauh satu sama lain. Setiap kursi adalah ruang independen, sehingga tidak tampak ramai. Setengah jam berlalu dengan cepat. Semua yang telah menerima undangan telah tiba. Rumah komersial harta karun telah membuat langkah besar untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Dikatakan bahwa itu telah membawa banyak harta. Ada berbagai macam harta ilahi dan senjata ilahi ilusi. Mereka yang diundang tentu saja tidak akan melewatkannya. Apalagi rumah itu adalah salah satu dari 5 rumah komersial besar di benua legendaris. Itu cukup dihormati. Terence dan Ford juga sudah tiba di tempat pelelangan, tapi mereka berada di garis depan. Undangan yang dipegangnya dikirim oleh Treasure Commercial House kepada Kepala Grande Commercial House West. Ketika pelelangan dimulai, seorang pria tua muncul di atas panggung. Dia Benson Strickland, Presiden. Ini menunjukkan seberapa besar perhatian mereka terhadap pelelangan ini. Bahkan presidennya muncul. Tidak pernah ada situasi seperti itu sebelumnya. Paling banyak, wakil presiden muncul dan mengucapkan beberapa patah kata. Benson terkenal di seluruh benua legendaris.
Bukan hanya karena statusnya sebagai inti dari keluarga Strickland dan presiden rumah komersial harta karun, tetapi juga karena kekuatan alam prasennya. Ini Benson Strickland, presiden rumah komersial harta karun. Itu dia. Aku cukup beruntung bertemu dengannya sekali. Ini Tuan Strickland. Tanpa diduga, bahkan Tuan Strickland telah muncul. Nampaknya mereka sangat memperhatikan pelelangan ini. Mau tidak mau mereka akan mengeluarkan banyak harta. Tentu saja, aku sudah menduganya sejak lama. Mereka sudah mempersiapkan pelelangan ini begitu lama, dan akan ada langkah besar. Sekarang sepertinya aku benar. Bahkan jika keluargaku bangkrut hari ini, aku akan menjatuhkan senjata ilahi ilusi untuk meningkatkan efektivitas tempurku. Aku tidak ingin senjata ilahi ilusi. Aku hanya ingin harta ilahi yang dapat meningkatkan peluang aku untuk menerobos. Aku tidak tahu apakah ada kesempatan. Apa kamu akan segera menerobos? Ya nih. Aku kadang-kadang merasa bahwa aku tidak jauh dari terobosan. Selamat ya. Terima kasih. Begitu Benson naik ke panggung, di bawah langsung menjadi berisik. Semua orang terkejut atas kedatangan Benson. Itu hanya pelelangan, tetapi presiden, seorang prajurit super dari alam prasen hadir. Banyak yang terkejut. Dominic melihat Benson di atas panggung dan matanya menyipit. Orang ini sangat kuat dan Dominic tahu dia bukan tandingannya. Hanya dengan pandangan sekilas, dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik dengan vitalitas dan pedang pengusiran setan. Jika mereka saling bertarung, dia pikir akan sulit baginya bahkan untuk melarikan diri. Dominic merasakan nafas dalam diri orang ini yang secara alami menekannya. Dominic pernah merasakan nafas seperti ini pada Simon Ford. Apakah dia seorang pejuang Saint Realm? Dia tidak berpikir begitu. Napas pria di atas panggung jauh lebih buruk dari napas Simon. Jika dia harus membandingkan mereka bersama, itu adalah perbedaan antara sungai dan laut. Simon hanyalah prajurit Saint Realm palsu yang baru saja menerobos. Pria ini mungkin adalah alam prasain. Apakah jejak penindasan yang dia bawa di tubuhnya adalah apa yang disebut kuasa suci? Dominic tidak tahu banyak tentang hal itu. Dia hanya tahu bahwa ini adalah semacam kekuatan yang bisa diwujudkan setelah seseorang mencapai status prasain. Mereka yang memiliki kuasa suci memiliki efek penekanan alami pada mereka yang tidak. Itu seperti harimau, raja binatang buas, bertemu monyet, dan kehidupan mereka sama sekali tidak pada level yang sama. Setelah Benson naik ke panggung, dia mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Pemandangan yang berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Ini adalah pencegahan dari prajurit Saint Realm. Menghadapi presiden rumah komersial harta karun, Benson Strickland, bahkan Terence, pewaris pertama keluarga Jefferson, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Para tamu yang terhormat, aku Benson Strickland, presiden dari Treasure Commercial House. Aku percaya bahwa banyak orang di sini mengenal aku. Selamat datang di pelelangan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa rumor yang sangat tidak menguntungkan bagi house kami, yang telah menyebabkan penurunan tajam dalam reputasi kami. Banyak pelanggan lama memilih untuk tidak bekerja sama dengan kami lagi karena takut terpengaruh. Kita bisa memahaminya. Tapi hari ini, aku di sini untuk memberitahu kamu dengan jelas bahwa rumor itu tidak benar dan tidak berdasar. Pada pelelangan ini, kami akan menunjukkan ketulusan kami. Aku harap kalian semua bisa mendapatkan apa yang kalian suka dan mendapatkan kembali kepercayaan diri kalian pada kami. Benson mulai berbicara banyak. Dominic merasa bahwa ini mirip dengan pidato panjang kepala sekolah ketika ia masih kuliah di bumi. Ia sedang tidak ingin mendengarkan pidatonya. Dia berpikir dalam hati. Cepat mulai pelelangannya. Setelah beberapa menit. Hari ini aku sudah mengatakan banyak hal. Tolong maafkan aku. Aku tahu kamu tidak bisa menunggu. Pelelangan sekarang resmi dimulai. Benson akhirnya menyelesaikan pidatonya dan mengundurkan diri. Lalu seorang wanita berjilbab tinggi dan seksi melangkah ke atas panggung. Dominic terkejut. Bukankah dia putri ketiga dari keluarga Strickland, Daniel? Pantas saja tidak ada kabar tentangnya selama ini. Ternyata dia telah mempersiapkan pelelangan. Halo semuanya, nama aku Daniel. Aku akan menjadi tuan rumah lelang ini. Aku harap kamu bisa mendapatkan harta kesukaanmu. Dengan itu, penonton mulai berdiskusi lagi. Ya, bukankah dia wanita ketiga dari keluarga Strickland yang berbakat sekaligus cantik? Kenapa dia memakai cadar? Aku ingat dia tidak memakainya sebelumnya. Aku tahu sesuatu tentang itu. Dikatakan bahwa setelah Nona Daniel bertunangan, dia diminta untuk memakai kerudung hanya karena dia begitu cantik. Nona Strickland sudah bertunangan? Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Siapa tunangannya? Bagaimana dia bisa meminta Nona Strickland memakai kerudung? Kita tidak bisa melihat wajah cantiknya sekarang. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihatnya? Apa kamu berani melakukan sesuatu? Identitas tunangannya bisa membuat siapa saja takut. Terence mendengarnya dan wajahnya langsung menggelap. Menakut-nakuti siapapun? Dia takut belum lama ini oleh anak yang tidak dikenal. Terence merasa seperti sedang diejek.
Tapi ada begitu banyak orang di tempat kejadian dan dia tidak bisa kehilangan kesabaran. Apa kamu bercanda? Aku tidak takut. Nah, dengar, tunangan Nona Strickland adalah Croft Higgins, putra tertua keluarga, dan dia juga pewaris pertama dan pemimpin masa depan keluarga Higgins. Bagaimana dengan itu? Bukankah statusnya cukup tinggi? Keluarga Higgins, putra sulung. Suara pria yang baru saja terlihat jijik itu bergetar saat ini. Keluarga Higgins adalah salah satu dari 6 kekuatan teratas Stardom Realm. Semua orang tahu mereka. Pewaris pertama mereka tentu memiliki status tinggi di alam. Saat Terence mendengar nama itu Croft Higgins, dia langsung merasa cemburu. Meskipun statusnya tidak rendah, Croft adalah orang yang jauh lebih penting. Hari ini di kedai, jika dia Croft Higgins, orang lain akan lebih dari terkejut ketika identitasnya terungkap. Mereka akan gemetar ketakutan. Anak itu pasti tidak akan berani menyerangnya. Dia berharap dia bisa mengejutkan orang lain hanya dengan namanya seperti Croft Higgins suatu hari nanti. Itu adalah tujuan akhir yang dikejar Terence. Diam, semuanya, maka kita bisa memulai pelelangan. Staf rumah komersial harta karun akan mengungkit harta pertama. Begitu Daniel mengatakannya, seorang gadis cantik berbaju merah berjalan maju dari belakang panggung dengan nampan kayu yang dilapisi kain merah. Itu pasti harta pertama yang dilelang hari ini. Gadis cantik itu berjalan ke Daniel, berhenti, dan berdiri di sana dengan tenang. Gadis cantik itu naik ke panggung dengan nampan kayu dan berdiri dengan tenang. Daniel kemudian mulai memperkenalkan barang lelang pertama. Sebagai tuan rumah pelelangan ini, dia perlu memperkenalkan informasi rinci, metode penggunaan, dan fungsi dari setiap barang lelang sehingga semua orang tahu apa yang mereka tawar. Mereka hanya akan menawar dengan segenap kekuatan mereka ketika itu adalah sesuatu yang mereka butuhkan atau yang cocok untuk mereka. Peran tuan rumah sangat penting. Kata-kata harus digunakan untuk membangkitkan keinginan di hati penawar sehingga mereka ingin membeli harta karun mati-matian. Untuk memulainya, izinkan aku untuk memperkenalkan barang lelang pertama. Daniel mengangkat kain penutup berwarna merah untuk memperlihatkan isinya. Itu adalah batu sebesar kepalan tangan. Semua orang di antara penonton tahu hal ini. Batu kenangan. Hancurkan saja dan konten yang direkam di dalamnya akan ditransfer ke pikiran seseorang. Ketika Dominic meninggalkan Seven Colored Glaze Sack, Gwen memberinya satu. Yang tercatat di dalamnya adalah grafik bintang Stardom Realm. Dia telah menggunakan grafik bintang ini untuk secara akurat menemukan posisi benua legendaris. Jika tidak, sebagai pendatang baru tanpa bimbingan siapapun, tidak akan mudah baginya untuk menemukan benua legendaris di alam Stardom yang luas. Dia akan membuang banyak waktu. Sebuah batu memori tidak mahal. Yang penting adalah isinya. Bisa jadi masalah sepele, maka akan sia-sia. Bisa jadi beberapa grafik bintang, teknik tempur, atau bahkan lokasi harta karun sebagai gantinya. Kemudian nilainya menjadi tak terhitung. Barang ini hanya wadahnya. Apa yang akan dilelang ada di dalamnya. Karena Trajo Commercial House berani membawa batu memori untuk dilelang, mungkin konten yang direkam di dalamnya sangat berharga. Aku yakin semua orang mengenalinya. Ini hanya batu memori. Meskipun batu itu biasa, apa yang ada di dalamnya tidak. Ini merekam teknik tempur yang kuat yang disebut PAM gelombang ke-9, tetapi hanya 3 bagian pertama yang direkam di sini, yang juga bisa disebut PAM gelombang ketiga. Adapun 6 berikutnya, dikatakan bahwa itu telah lama hilang, dan rumah komersial harta karun kami tidak memilikinya. Meskipun hanya memiliki 3 bagian pertama, itu masih cukup kuat. Setiap kali kamu mempelajari level, kekuatan akan berlipat ganda, dan itu juga dapat ditumpuk. Ketika ketiga tingkat dipelajari, kekuatan gabungan akan mencapai tingkat teknik tempur menengah. Setelah mendengar istilah teknik tempur menengah, banyak orang di antara penonton menunjukkan ekspresi ketertarikan. Teknik tempur, seperti senjata ilahi ilusi, adalah sumber daya yang langka di Stardom Realm. Namun, efek teknik tempur pada peningkatan kekuatan tempur jauh lebih buruk daripada senjata ilahi ilusi. Oleh karena itu, nilai teknik tempur juga lebih rendah dari senjata ilahi ilusi. Ketika ranah tidak dapat ditingkatkan, baik teknik tempur maupun senjata ilahi ilusi adalah sarana untuk meningkatkan kekuatan tempur. Perkenalan Daniel berlanjut. Dan telapak gelombang ke-9 ini direkam oleh seorang pejuang Saint Realm. Itu datang dengan wawasannya. Aku percaya bahwa siapapun yang bukan orang bodoh dapat dengan cepat mempelajari palem gelombang ke-9, menguasai esensinya dan mengerahkan kekuatannya. Selanjutnya kita akan mulai melelang PAM gelombang ke-9, dengan tawaran awal 5 miliar star coin, dan setiap tawaran yang berhasil tidak boleh kurang dari 100 juta. Dengan itu, penonton segera mulai memanggil tawaran mereka. 5,5 miliar, 6 miliar, 6,5 miliar, 7 miliar, 23 miliar. Setelah beberapa putaran penawaran, harga PAM gelombang ke-9 mencapai setinggi 23 miliar. Tapi ini bukanlah akhir. 25 miliar. Suara keras terdengar. Terence yang memanggil.
Keluarga Jefferson memiliki Grande Commercial House, salah satu dari 5 rumah komersial utama, dan memiliki properti yang tidak kalah dari keluarga Strickland. Terence juga pewaris keluarga Jefferson. Sebagai calon kepala keluarga, dia bisa mengeluarkan uang sebanyak yang dia mau. Ketika dia menyerukan harga tinggi 25 miliar, yang lain tidak terus menawar terhadapnya. Pertama, mereka mengenalinya sebagai calon kepala keluarga Jefferson dan tidak ingin menyinggung perasaannya. Kedua, harganya memang cukup tinggi, dan jika mereka terus meningkatkannya, akan ada premi. Pada akhirnya, Ninth Wave Pump dijual seharga 25 miliar Starcoin. Tapi pemenangnya adalah Terence, yang membuat Daniel gelisah. Hanya item lelang pertama adalah Ninth Wave Pump, yang mencapai kekuatan teknik tempur menengah. Seberapa berharganya barang lelang lainnya? Semua orang terlihat penuh harap dan fokus ke panggung dengan lekat. Dominic tidak menawar tapi mengerutkan kening. Dia sedikit tidak puas dengan harga transaksi. Itu hanya lebih dari 20 miliar, yang terlalu rendah. Hari ini tujuannya adalah menghabiskan 1,2 triliun Starcoin. Jika sebuah barang hanya berharga lebih dari 20 miliar, kapan dia bisa menghabiskan semua uangnya? Butuh 50 butir. Mungkin tidak banyak harta di seluruh pelelangan. Ini adalah lelang besar yang telah disiapkan rumah komersial harta karun sejak lama. Dominic menggeleng kecewa. Tampaknya semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Yang tidak dia ketahui adalah barang lelang pertama hanyalah makanan pembuka. Harta yang benar-benar berharga ada di depan. Dengan penjualan barang lelang pertama, barang lelang kedua dibawa ke atas panggung. Daniel mulai mengenalkannya juga. Segera, 2 jam telah berlalu. Lebih dari 10 harta telah terjual. Dominic belum membuat tembakan sejauh ini. Harga barang lelang terlalu rendah. Semuanya kurang dari 50 miliar, dan itu tidak sebanding dengan usahanya. Dari belasan atau lebih harta yang berhasil dilelang, 80% diantaranya dibeli oleh Terence. Saat Terence membeli semakin banyak harta, wajah Daniel di balik cadarnya menjadi semakin tidak bahagia. 4 jam berlalu. Di akhir tahap pertama pelelangan, Daniel menemukan alasan untuk mundur dan beristirahat. Tentu saja, dia tidak terlalu lelah, tetapi dia ingin pergi ke Benson dan meminta nasihat. Terence di sini untuk membuat masalah. Treasure Commercial House berusaha keras untuk menarik pelanggan lama dan membujuk mereka untuk berkolaborasi lagi dengan Treasure Commercial House, bukan untuk bajingan Terence. Dia masih harus membayar barang-barang itu, tetapi Treasure Commercial House tidak peduli dengan uang sesedikit itu. Begitu Daniel pergi, pemandangan mulai menjadi bising lagi. Terence, bukankah ini ide yang buruk? Ford bertanya. Apa yang salah? Ini pelelangan, dan aku akan membayarnya. Terence berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya Treasure Commercial House mencoba untuk memenangkan pelanggan lama dan baru ini. Jika kita membeli barang sebagai gantinya, itu akan mengganggu rencana mereka. Keluarga Strickland tidak akan puas. Hah! Mereka tidak puas, tapi jadi apa? Keluarga Strickland sedang berjuang sekarang. Kraft menerobos Present Realm kali ini. Setelah dia berhasil menerobos, dia akan membuat gerakan besar. Ia akan mengumpulkan reputasi agar bisa menjadi kepala keluarga Higgins kelak. Apa hadiah yang lebih baik dari Treasure Commercial House? Kraft memang salah satu jenius Stardom Realm. Tapi dia hanya akan menjadi Present Realm setelah terobosan. Seharusnya tidak mudah baginya untuk menjatuhkan rumah komersial harta karun. Lagi pula, ada 3 prajurit Chosen Realms di keluarga Strickland. Ford berkata dengan curiga. Tidak mudah bagi Kraft untuk menjatuhkan rumah komersial harta karun, tetapi bagaimana jika dia membujuk tetua Sand King Realm dari keluarga Higgins untuk melangkah maju? Bagaimana keluarga Strickland bisa menolak? Terence berkata sambil mencibir. Bagaimana mungkin? ahli Sage King adalah yang paling kuat di Stardom Realm. Mereka tidak akan peduli dengan hal-hal sepele semacam ini. Hale berkata dengan kaget. Bagaimana tidak mungkin? Kraft dikenal sebagai orang paling luar biasa dalam sejarah keluarga Higgins. Bahkan leluhur keluarga mereka menganggapnya tinggi. Dikatakan bahwa ia telah dilatih oleh Higgins Agung sejak ia masih kecil. Jika tidak, dia tidak akan menerobos begitu cepat. Apalagi keluarga Strickland tidak sekuat yang kamu katakan. Tidakkah kamu tahu bahwa 2 dari 3 leluhur mereka terluka parah dalam pertempuran itu? Biar ku beritahu, mereka belum pulih. Apa yang dikatakan Neil begitu meledak-ledak hingga Hale tertegun untuk beberapa saat. Untungnya, tidak ada orang di sekitar sehingga tidak ada yang akan mendengar percakapan pribadi ini. Jika tidak, benua legendaris akan berantakan. Selain itu, sulit untuk mengatakan apakah keluarga Strickland bisa tetap dalam status mereka atau tidak jika rahasia ini terungkap. Namun di sisi lain, apa yang diketahui Neil sudah pasti diketahui semua kekuatan besar itu. Mereka hanya tidak menunjukkan. Setiap kekuatan memiliki rahasianya sendiri, jadi jika kamu mengungkap rahasia kekuatan lain, mereka bisa melakukan hal yang sama padamu, yang akan membuat kedua belah pihak menderita. Jadi meskipun Neil adalah penerus keluarga Jefferson, dia tidak berani mengatakan ini secara terbuka.
Dia tahu bahwa tidak ada orang di sekitarnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berseru untuk melampiaskan amarahnya. Sejujurnya, dia tidak akan membeli begitu banyak barang hari ini jika dia tidak bertemu orang asing itu dan takut buang air kecil di celana. Dia dilihat oleh begitu banyak orang. Apa yang memalukan? Dia ingin berteriak tapi dia tidak bisa mempertimbangkan statusnya. Jadi dia memilih untuk menyalahkan Treasure Commercial House, pelelangan dan keluarga Strickland. Jika kamu tidak mengadakan pelelangan itu, aku tidak akan datang ke sini. Jika aku tidak datang ke sini, bagaimana aku bisa dipermalukan oleh orang asing? Batin Neil. Ia tidak peduli dengan logikanya, karena ia hanya ingin mencari target untuk dirinya melampiaskan amarahnya. Hale berdiri di sana, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun dia adalah ahli sprint terlambat, dia tidak dapat menghadiri eselon inti keluarga Jefferson, jadi dia tidak tahu ini sama sekali. Dia tidak menyangka keluarga Strickland hanyalah makan kertas. Namun, ini adalah masalah antara keluarga Higgins dan keluarga Strickland. Tidak bijaksana bagi Neil untuk terlibat dalam kekacauan ini. Dia tidak yakin apakah keluarga Strickland akan membalas dendam pada keluarga Jefferson jika rahasia mereka terungkap. Sebagai juara Neil, dia pikir perlu untuk membujuk dan menghentikannya. Meski ia dihormati karena Neil, ia tahu bahwa ia jauh lebih tak penting dibandingkan Neil. Jika Neil terluka, dia akan dihukum seberat-beratnya. Tetapi bahkan jika dia sudah mati, tidak ada yang akan menghukumnya. Sebaliknya, keluarga Jefferson akan mengatur juara lain untuknya. Tuan Jefferson, jika kita melanjutkan ini, reputasi keluarga Strickland akan menderita. Hale mencoba membujuknya. Terus apa? Neil masih kesal. Aku tahu kamu sangat marah dan perlu melampiaskan kemarahanmu. Tapi jika mereka meminta penjelasan kepada kita akan malu. Penjelasan apa? Jangan khawatir. Aku punya cukup uang. Apa kamu sudah memikirkannya matang-matang? Jika mereka ingin tahu mengapa kamu melakukan ini dalam pelelangan ini, mereka dapat pergi langsung ke keluarga kamu, yang pasti akan mempengaruhi reputasi kamu dalam keluarga. Neil tak menanggapi. Dia mengerti apa yang akan terjadi jika tidak ada yang mendukungnya dalam keluarga. Setelah itu terjadi, dia akan diusir dan tidak lagi menjadi penerus yang berkualitas. Paman Hale, aku mengerti. Aku akan menahan diri, kata Neil. Benar juga ya. Pada saat yang sama, Daniel menemukan Benson dan menceritakan apa yang terjadi secara rinci. Kakek, bajingan itu jelas di sini untuk membuat masalah. Jika dia terus menawar seperti ini, pelelangan kita tidak akan berpengaruh sama sekali. Daniel berkata dengan marah. Benson tidak mengharapkan ini. Neil adalah penerus baris pertama dari keluarga Jefferson, dan tidak ada alasan baginya untuk melakukan ini. Apa yang dia inginkan? Benson bertanya-tanya. Dia berpikir sejenak dan berkata, Daniel, aku mengerti. Kamu harus kembali ke sana dan melanjutkan pelelangannya. Masih banyak orang yang menunggu. Apapun yang terjadi, pertunjukan harus terus berjalan. Tapi bagaimana kalau Neil terus melakukan apa yang dia lakukan barusan? Pelelangan akan terus melayaninya seorang diri. Kalau begitu biarkan dia. Tapi, Daniel, kamu pergi ke sana pertama, dan aku akan memperhatikan kamu sepanjang waktu. Jika dia masih seperti ini, aku akan mencari beberapa orang untuk menaikkan harganya. Daniel memikirkannya dan merasa bahwa ini layak. Ya sudah, kalau begitu aku akan pergi dulu. Kamu harus cepat. Aku pikir dia di sini untuk membuat masalah, jadi dia tidak akan berhenti begitu saja. Oke deh. Daniel pergi. Benson berdiri di sana. Namun alisnya tertaut-terat. Apa maksud keluarga Jefferson? Dia merasa bingung. Setelah lama berpikir, ia masih belum tahu apa yang ingin dilakukan Neil. Ia menarik napas panjang. Keluarga Strickland memang sedang dalam masa-masa mengkhawatirkan. Bahkan Neil berani menantang kita. Daniel kembali dan melanjutkan memimpin lelang. Saat tahap kedua pelelangan dimulai, semakin banyak barang yang disajikan. Mereka halus dan menarik, jauh lebih baik daripada barang-barang di babak terakhir. Tapi harganya juga jauh lebih mahal. Melihat ini, Dominic sangat senang. Dia sudah menghabiskan 300 miliar star coin, yang akan menghasilkannya 3.000 poin super kaya. Tapi itu masih belum cukup. Ia ingin membeli beberapa lagi, tapi ia tidak ingin terlalu menarik perhatian. Untungnya, Neil sudah menjadi fokus adegan. Pada tahap kedua pelelangan, Neil hanya bertindak sekali, dan ini memungkinkan Daniel untuk melepaskan napas lega. Dia takut memiliki konflik dengan keluarga Jefferson. Karena Neil telah berhenti, maka Daniel tidak akan melakukan apa-apa. Dia akan mengambil lebih banyak harta untuk ditawar orang. Untungnya, harta karun tidak begitu berharga di fase pertama. Keluarga Strickland bisa menanggung kerugian. Jika Neil terus melakukan ini dalam fase-fase berikut, keluarga Strickland pasti akan menghentikannya. Awalnya ada 20 harta karun di fase kedua, tetapi melihat kinerja Neil,
Benson memutuskan untuk menambahkan 10 harta lagi. Artinya, 30 harta karun terjual dalam fase ini. Dominic memenangkan 3 item, dan Neil memenangkan 1. Sisa 27 harta dibagi oleh yang lain. Ini juga sejalan dengan niat awal rumah komersial harta karun. Itu adalah akhir yang bahagia. Segera, fase ketiga pelelangan yang menarik akan segera dimulai. Daniel berkata dengan suara yang jelas. Ladies and gentlemen, ketiga juga tahap akhir lelang akan segera dimulai. Aku percaya bahwa kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setiap item dalam fase ini berharga dan unik. Periksa saja apakah kamu memiliki cukup uang di saku kamu. Begitu dia selesai berbicara, seseorang di antara penonton menimpali. Nona Strickland, mari kita mulai. Aku tidak sabar. Benar, ayo kita mulai. Aku hanya menunggu harta terakhir. Aku juga. Tidak peduli siapa yang mengadakan pelelangan, barang akhir akan selalu menjadi yang terpenting. Banyak orang datang ke sini untuk ini. Harta sebelum itu sama sekali tidak penting. Hanya kekuatan kecil yang akan menawar untuk itu, sementara kekuatan besar tidak peduli tentang mereka. Mereka hanya ingin yang paling berharga. Sekarang semua orang ingin melihat dan menawarinya. Jangan khawatir, semuanya. Karena aku bilang itu harta karun, aku tidak akan mengecewakanmu. Selanjutnya, aku ingin meminta staf kami untuk mempersembahkan harta karun kami. Begitu Daniel mengatakannya, seorang gadis cantik berbaju merah berjalan maju dari belakang panggung dengan nampan kayu yang dilapisi kain merah. Itu pasti hartanya. Gadis cantik itu berjalan ke Daniel, berhenti, dan berdiri di sana dengan tenang. Pandangan semua orang tertuju ke sana. Daniel berjalan ke harta karun dan meraih sudut kain merah. Seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang, termasuk Dominic, menatap panggung dengan kagum. Matanya berbinar dan ia menatap benda yang sedang ditampilkan. Dapat dikatakan bahwa Daniel memang menggoda semua orang. Sudah hampir waktunya. Dia berpikir. Dia segera merobek kain merah yang menutupi harta karun itu. Sebuah palu besi yang bersinar dengan lingkaran cahaya biru muncul di depan semua orang. Sebuah palu? Pada saat ini, Daniel memulai perkenalan. Aku yakin semua orang telah melihatnya. Ini memang palu. Tapi, ini bukan palu biasa. Ini adalah senjata ilahi ilusi. Ini disebut Rolling Thunder Hammer. Ini benar-benar kuat dan sekarang di tingkat menengah. Ini memiliki atribut guntur dan kilat. Ketika menyerang musuh, itu akan melepaskan kekuatan yang sangat besar. Tidak ada yang bisa bertahan melawan kekuatannya. Jangkauan serangannya juga tidak terbatas. Berdasarkan apa yang aku ketahui, pernah ada seorang ahli yang menggunakan palu ini dan menghancurkan seluruh benua menjadi beberapa bagian. Jadi dapat dikatakan bahwa palu ini adalah salah satu senjata terkuat di dunia. Orang-orang yang hadir semuanya terkejut. Mereka belum pernah melihat harta seperti itu sebelumnya. Dengannya, kamu akan menjadi inkarnasi Dewa Petir. Daniel melanjutkan. Selama 15 menit berikutnya, Daniel menunjukkan detail palu kepada penonton. Pada akhirnya, dia menambahkan. Seorang pria dengan ini bisa disebut pria sejati. Semua pria yang mengikuti pelelangan menatap benda itu di atas panggung. Palu ini terlalu indah. Di dalam lingkaran cahaya biru, kamu bahkan bisa melihat kilat. Semua orang ingin menawarinya, setelah membayangkan betapa menakjubkannya inspirasi mereka jika mereka memegang ini di tangan mereka. Hebat sekali. Tidak ada yang bisa menahan senjata yang begitu memikat. Neil melirik Rolling Thunder Hammer yang diletakkan di atas panggung. Dia sangat gembira. Ini adalah senjata yang selalu dia inginkan. Berbeda dengan senjata ilahi ilusi tingkat menengah dan rendah yang tak terhitung jumlahnya di Cornucopia, Thunder Hammer membuat jantung Neil berpacu dengan antusias. Berapapun harganya, Neil bertekad akan memperolehnya. Meskipun ia kekurangan dalam banyak aspek di Cornucopia, Neil tidak kekurangan keuangan. Dilihat dari fakta bahwa keluarga Strickland melelang senjata ilahi ilusi yang begitu kuat, mereka pasti berada dalam keadaan yang sangat putus asa dan berusaha melakukan semua yang mereka bisa untuk muncul sebagai pemenang. Tapi, apakah itu akan berguna? Pada akhirnya, ini hanya akan menguntungkan keluarga Higgins. Tidak mungkin bagi keluarga Strickland untuk membebaskan diri dari kendali keluarga Higgins jika mereka tidak dapat menemukan prajurit baru dari daftar Raja Sage untuk diandalkan. Karena ini adalah fakta yang diketahui semua kekuatan besar, tidak mungkin keluarga Strickland tidak mengetahui hal ini. Di alam Stardom, hanya ada 6 prajurit dalam daftar Raja Sage. Namun, tidak satu pun dari mereka akan mengambil risiko menyinggung tuan besar keluarga Higgins yang masuk dalam daftar Raja Sage hanya untuk menyelamatkan keluarga Strickland. Mungkin akan ada beberapa prajurit yang bersembunyi yang bersedia melakukannya. Tapi, apakah keluarga Strickland bisa menemukan mereka? Bahkan jika mereka melakukannya, mengapa para pejuang bersedia membantu mereka? Saat ini, keluarga Strickland dihadapkan pada jalan buntu, dan kemungkinan besar mereka akan hancur dalam waktu dekat.
Kecuali keajaiban terjadi untuk mendorong satu-satunya anggota keluarga Strickland yang tidak terluka dari True Sage List ke dalam Sage King List, keluarga Strickland tidak akan memiliki satu kesempatan pun untuk berhasil. Nona Strickland, apakah Rolling Thunder Hama menakjubkan seperti yang kamu klaim? Kamu tidak berbohong, kan? Seseorang mempertanyakan. Itu benar. Nona Strickland, kamu hanya seorang juru tulis dan tidak ada yang pernah menggunakan ini sebelumnya. Bagaimana kita tahu jika Rolling Thunder Hammer sekuat yang kamu klaim? Kami juga memiliki keraguan yang sama. Nona Strickland, kenapa kamu tidak menggunakan Thunder Hammer dan biarkan kami melihat cara kerjanya? Kalau tidak, bagaimana kami bisa mempercayai kata-katamu? Setelah orang pertama datang untuk mempertanyakan Daniel, semakin banyak orang mulai menimbulkan keraguan mereka. Daniel tidak pernah benar-benar mengharapkan hal ini terjadi. Meskipun normal jika orang meragukan keaslian produk yang ditampilkan di lelang skala kecil, biasanya tidak ada yang akan mempertanyakan barang yang dijual di lelang yang diadakan oleh rumah komersial harta karun. Bagaimanapun, perbedaan dalam skala pelelangan terlihat jelas. Sebagai rumah komersial yang mapan, mengapa keluarga Strickland mengabaikan reputasi mereka demi keuntungan kecil? Dipertanyakan secara ekstensif selama pelelangan berarti reputasi rumah komersial harta karun mulai menurun. Setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, Daniel menjawab dengan sedih. Semuanya. Rumah komersial harta karun adalah bagian dari 5 besar rumah komersial di benua legendaris. Banyak generasi dari keluarga Strickland telah bekerja keras untuk membangun reputasi kami. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa rumah komersial harta karun akan mampu melakukan hal-hal yang dapat menodai reputasinya? Apakah reputasi kita hanya bernilai senjata ilahi ilusi tingkat menengah? Jangan berani meremehkan rumah komersial harta karun. Nona Strickland, tolong jangan salah paham dengan maksud kami. Kami tidak mempertanyakan rumah komersial harta karun. Tapi, kami ingin memeriksa kekuatan Thunder Hama. Lagi pula, hanya satu dari kita yang bisa mendapatkan Thunder Hama hari ini. Karena itu adalah barang yang sangat berharga, mereka pasti tidak akan mau memajangnya. Sementara itu masih di tangan Treasure Commercial House, bisa kamu tunjukkan kekuatannya? Itu akan memenuhi semua keinginan kami. Kata-kata orang ini tidak setidak menyenangkan yang sebelumnya. Sarannya juga disambut dengan persetujuan dari beberapa peserta lelang. Apa yang dia katakan benar? Kami tidak memiliki niat untuk mempertanyakan rumah komersial harta karun. Kami murni ingin menyaksikan kekuatan Thunder Hama dan kami berharap Nona Strickland dapat mengabulkan permintaan ini. Setelah peserta lelang membuat permintaan seperti itu, Daniel tidak bisa menolaknya. Tujuan pelelangan hari ini adalah untuk memuaskan seluruh peserta yang hadir. Dia pasti bisa memenuhi permintaan sederhana dari orang banyak. Namun, kata-kata orang yang mengajukan permintaan awal terdengar busuk di telinga, dan itu membuatnya sangat tidak nyaman. Karena semua orang memiliki keinginan yang sama, aku akan menunjukkan kekuatan Thunder Hama dan kalian semua yang hadir dapat menyaksikan jika itu sekuat apa yang diklaim oleh Treasure Commercial House. Setelah Daniel mengatakan bagiannya, dia memegang Thunder Hama di tangan kanannya. Melepaskan semua kekuatannya sebagai pejuang di puncak daftar dominator, dia mengaktifkan Thunder Hama. Ini menarik perhatian semua orang yang hadir. Boom! Tiba-tiba, seluruh panggung menyala dalam lampu biru kanan. Sambaran petir biru yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari Thunder Hama. Seolah-olah petir agung berasal dari kekuatan langit dan ini menyebabkan beberapa orang lemah yang hadir merasakan ketakutan. Saat ini, tubuh Daniel dikelilingi oleh petir biru. Saat sambaran petir mengitarinya, mereka sama sekali tidak menyakitinya. Seolah senjata itu sedang menyambut tuannya. Pemandangan luar biasa ini menggetarkan hati semua yang hadir. Demikian pula, Dominic juga tenggelam dalam pikirannya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan tampilan kekuatan mentah yang luar biasa. The Rolling Thunder Hammer memang salah satu dari jenisnya. Pada saat ini, sistem dipicu dan sebaris kata secara otomatis muncul di layar. Thunder Hammer, salah satu dari 3 harta abadi kuno, telah terdeteksi. Meskipun memiliki cacat, badan senjata terdiri dari Thunder Hama asli. Tuan rumah, tolong temukan cara untuk mendapatkannya. Setelah kamu mengumpulkan ketiga harta abadi kuno, yaitu Sky Splitting Axe, Thunder Hammer dan Heliocentric Bow, kamu akan dapat mengaktifkan evolusi pamungkas dalam sistem ini. Apa-apaan? Bukankah itu Rolling Thunder Hammer? Bagaimana bisa menjadi Thunder Hammer? Bagaimana itu dianggap sebagai salah satu harta abadi kuno? Apakah palu ini benar-benar sangat kuat? Yang terpenting, senjata ini adalah salah satu kondisi yang dibutuhkan untuk aktivasi evolusi pamungkas dalam sistem. Meskipun Dominic bingung dengan kata-kata pada sistem, ia masih memiliki kepercayaan penuh di dalamnya. Karena sistem telah mengidentifikasi senjata itu sebagai Thunder Hammer, maka ini pasti Thunder Hammer. Karena sistem telah mengidentifikasinya sebagai salah satu dari 3 harta abadi kuno, itu pasti itu. Bagi Thunder Hammer, salah satu harta abadi kuno, untuk hanya mampu menampilkan kekuatan sebagai senjata ilahi ilusi tingkat menengah, kemungkinan besar itu rusak. Dominic bertekad untuk mendapatkan Thunder Hama tidak peduli apa.
Saat Daniel memegang Rolling Thunder Hammer di tangannya, sambaran petir biru yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Setiap sambaran petir sangat kuat. Namun, Daniel tidak dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Rolling Thunder Hammer karena hanya memiliki kekuatan seorang pejuang di puncak daftar dominator. Mereka yang memiliki kekuatan daftar tertinggi akan dapat melepaskan kekuatan penuh dari Rolling Thunder Hammer. Kemudian, efeknya akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Daniel menatap gembira ekspresi terpana dari mereka yang hadir, dia menikmati dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Daniel merasa lebih sulit untuk menanggungnya. Sebagai seorang ahli di puncak daftar dominator, seseorang akan merasa seolah-olah tubuh mereka dilubangi ketika mereka menggunakan senjata ilahi ilusi tingkat menengah. Satu-satunya senjata ilahi ilusi yang cocok untuk prajurit dalam daftar dominator adalah yang bertingkat dasar. Namun, Daniel tidak bawa senjata di tangannya adalah Thunder Hammer, salah satu dari 3 harta abadi kuno, senjata yang melampaui senjata ilahi ilusi tingkat atas. Rumah komersial harta karun telah menyimpan senjata ini di penyimpanannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tidak yakin kapan ini dimulai, Thunder Hammer telah disimpan di perbendaharaan rumah komersial harta karun. Ini berfungsi sebagai pusaka keluarga Strickland dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, keluarga Strickland tidak akan pernah mengungkap ini, kecuali jika perlu melakukannya. Jika bukan karena keluarga Strickland sedang menghadapi krisis hidup atau mati, mereka tidak akan pernah membawa harta tak ternilai ini untuk dilelang.